Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai macam limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar online ya, meskipun gersang sekali ya persoalan ini, atau mungkin kita dalam hal pembelajaran online ini, saya rasa kalian pun memiliki perasaan yang sama seperti saya. Sudah bosan ya. Ya mau gimana lagi, ini hal yang bisa kita tempuh dalam memperoleh wawasan. Saya membagi ilmu kepada kalian, membagi wawasan meskipun sedikit yang diperoleh. Kalian pun menerapkan ilmu itu meskipun ya sedikit pula yang didapatkan dari saya, karena minimnya ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Beberapa hari ini kita dimeriahkan atau dihebohkan dengan 10 November. Kalian tahu sendiri di tanggal 10 November ini adalah merupakan Hari Pahlawan Nasional, dimana mulai dari jajaran terendah sampai jajaran tertinggi, bahkan ke ranah masyarakat pun, bahkan ranah luar dari Indonesia pun tahu bahwasannya di 10 November ini baik mereka peroleh informasi dari media sosial gadget maupun mereka tahu informasinya dari televisi. Merupakan Hari Pahlawan Nasional, di mana kita wajib hukumnya mengucapkan dan menjunjung tinggi atas apa-apa yang telah ditetapkan pada tanggal ini. Nah, orang pertama kita di Indonesia, yaitu Presiden kita Joko Widodo, telah berkunjung ke makam pahlawan, yang termasuk pahlawan-pahlawan yang baru-baru ini meninggal dunia. Siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di PJJ kali ini ya kita sedikit membahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk taat ataupun berjunjung tinggi pada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Kita jangan terlalu jauh memaknai sebuah pahlawan. Secara spesifik, pahlawan adalah seseorang yang memiliki jasa tertentu, baik dinikmati oleh sekelompok maupun dinikmati oleh keseluruhan orang atau umat. Maka dia disebut sebagai pahlawan. Orang yang betul-betul berjuang pada satu tujuan dan memperjuangkan satu tujuan itu sehingga menjadi satu hasil yang baik. Nah, mesti kita pahami siapa-siapa sih yang berhak untuk memperoleh gelar pahlawan ini, dan rincian salah satu kategori orang yang menjadi pahlawan ini siapa aja. Nah, secara khusus bahwasannya pahlawan itu secara khusus ya, bukan secara umum. Secara khusus pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Nah, orang yang berjasa kalau dikaitkan secara umum adalah orang-orang yang pernah menitih beratkan segala perjuangannya untuk mencapai satu tujuan, sehingga tujuan yang dicapai itu dinikmati oleh
sekelompok maupun semua orang. Salah satu yang kita ketahui, bahkan masuk ke berita nasional, bahkan di televisi, bahwa kita ketahui bersama, dan hal ini pun masuk di dalam pembelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Kenapa hal demikian sampai tersohor gitu? Bahwasannya mereka ini telah memperjuangkan satu hal yang membuat orang banyak menikmatinya, maka disebut sebagai pahlawan. Siapa itu? Adalah tokoh-tokoh nasional kita yang mungkin hari ini kita sudah hafal ya. Mulai dari pertama awalnya kemerdekaan sampai kemerdekaan itu bisa diraih, dicapai oleh negara Republik Indonesia. Siapa-siapa itu? Adalah orang-orang yang telah mendahului kita, yaitu mulai dari orang pertama sebagai presiden pertama Indonesia yang mungkin dulu ingin dinobatkan sebagai presiden seumur hidup, namun berbagai macam rintangan akhirnya diganti segala macam. Itulah dunia politik. Bung Karno kita ketahui sendiri. Siapa-siapa lagi banyak, tidak perlu saya sebutkan. Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang terbaru di zaman now ini ya menjadi tokoh-tokoh pahlawan itu. Siapa? Keluarga-keluarga presiden atau mantan-mantan presiden itu merupakan bagian dari pahlawan. Lalu secara spesifiknya Pak, gimana sih untuk meraih pahlawan itu? Apakah kita harus menjadi orang besar? Apakah kita harus menjadi tokoh besar gitu, yang wow gitu ya? Nggak perlu. Tidak perlu harus menjadi tokoh besar. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman, untuk orang-orang sekitar kita, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Kemajuan teknologi ini patut kita ikuti. Karena apa? Jika kita tidak mengikuti teknologi ini, maka kita tidak akan memperoleh cara berpikir yang lebih maju. Apalagi kalau kita punya niat atau punya cita-cita untuk menjadi orang tersebut sebagai pahlawan. Spesifiknya pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Lalu seperti pertanyaan tadi, terus bagaimana caranya untuk menjadi pahlawan? Jadilah orang atau garda terdepan untuk mencapai sesuatu tujuan, baik dalam keluarga kalian maupun di dalam kelompok-kelompok hidup. Siapa diantaranya adalah orang yang menafkahi kehidupan keluarganya. Siapa itu? Bapak, ibu, kakak, atau mungkin banyak diantara orang-orang yang hebat, yang sukses di dunia entertain dan membiayai kehidupan orang banyak. Bahkan ada yang membangun yayasan, ada yang membangun pesantren, ada mungkin di agama non-muslim, ada yang membangun sekolah, yayasan. Nah, orang-orang ini termasuk orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh pahlawan dalam kehidupan. Jadi tidak semua pahlawan itu harus diumumkan secara luas, enggak. Pahlawan pun, orang yang telah berjasa dalam kehidupan seseorang pun menjadi pahlawan. Ibu, orang tua kita, adalah pahlawan bagi anaknya. Bapak kita adalah pahlawan bagi istri dan anak-anak. Kakak adalah pahlawan apabila dia udah mandiri, kerja keras, punya dedikasi yang tinggi, maupun punya semangat prinsip hidup yang kuat untuk meraih kesuksesan dan membalas semua jasa-jasa orang tuanya, pun dijadikan sebagai pahlawan. Anak pertama, orang-orang yang hari ini sukses, mampu membolak-balikan kehidupan keluarga, pun orang itu menjadikan
dia sebagai pahlawan dalam hidup. Siapa lagi? Nah, ini nih, pahlawan kita semua adalah orang yang mampu mencerdaskan kita hari ini. Orang yang mampu membuat kita mandiri, orang yang mampu membuat kita selalu bersikap positif, orang yang mampu merubah tingkah, watak, karakter kita yang sebelumnya kacau balau, sehingga menjadi karakter yang penuh dengan sikap positif, yang penuh dengan hal-hal yang bermakna positif. Itu salah satu pahlawan kita. Siapa dia? Adalah guru kita. Ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwasannya apabila kita mengkhianati atau melupakan seorang guru, maka tunggulah saatnya kebodohan itu akan mendatangimu. Nah, artinya apa? Cerminan seseorang yang pintar, cerminan seseorang itu sukses, cerminan seorang itu menjadi tokoh tauladan yang baik, tentu dia memiliki tokoh atau tauladan atau guru yang baik yang pernah mengajarkan dia. Secara otomatis itu segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan tidak akan mungkin bisa secara instan langsung diperoleh maupun diterima, langsung masuk ke dalam diri kita tanpa kita mempunyai guru atau orang-orang sebagai tokoh tertentu yang mengajarkan kita untuk kita bisa meraih sesuatu, untuk menjadikan kita sebagai orang yang sukses. Pasti ada. Siapa itu? Ya gurunya. Jadi makna guru ini adalah banyak. Ada guru di lingkungan formal, ada guru di lingkungan non formal, ada guru juga di organisasi, ada juga tokoh-tokoh pengaruh di luar sana yang mungkin ada banyak orang yang datang ke rumahnya dan mempelajarinya. Banyak. Nah, mereka juga ini merupakan tokoh pahlawan. Jadi tidak semua pahlawan itu harus membumi ya, atau dalam arti lain dia viral gitu, nggak perlu. Jadi banyak orang-orang atau tokoh-tokoh pahlawan ya memang tidak semua orang tahu. Yang seringkali kita ketahui adalah tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh nasional adalah orang-orang yang ketika namanya dicantumkan dalam buku pelajaran, namanya ketika dibacakan dalam upacara nasional. Enggak, mereka itu enggak harus seperti itu. Apa kalian mengira bahwa tokoh seorang perempuan yang telah menjahit bendera itu bukan salah satu dari tokoh nasional? Tokoh nasional juga, meskipun beliau ya nggak terlalu viral gitu ya. Kalian kira di Papua nggak ada tokoh nasionalnya? Ada. Kalian kira di Flores, di NTT, di NTB sana nggak ada tokoh nasional? Ada, semuanya ada tokoh nasional. Namun ada beberapa tokoh nasional yang memang tidak terlalu diketahui atau dikenal oleh banyak orang. Contohnya misalnya adalah seorang imam terpengaruh di zaman dahulu. Zaman dulu orang mengetahui seseorang itu hanya dengan namanya, ya belum lihat mukanya, belum melihat wajahnya, apalagi fotonya atau mungkin videonya kayak zaman sekarang nggak ada. Zaman dulu orang mengetahui dia adalah seorang tokoh besar itu hanya dengan mendengar namanya saja. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu ingin menemui seseorang itu, dia hanya mencari namanya saja. Bahkan beberapa tokoh-tokoh besar yang ketika dia ditanya, ketika dia dijumpai lalu ditanya, saya ingin bertemu dengan si A. Padahal yang ingin ditemui itu adalah orang itu yang dia tanya itu. Dan seringkali ya kadang juga dikerjain gitu kan. Kayak teman saya nyari dosennya gitu kan. Dia cari dosennya kemana itu, mana atas nama ini gitu. Nah, dicari-cariin dari lantai 1, 2 sampai lantai 3 dicariin terus ya. Akhirnya nggak ketemu, dia cari ke rumahnya.
Dicariin ke rumahnya, ya ternyata rumahnya gede juga ya. Akhirnya dia masuk, ada pembantunya. Setelah melewati pembantu di depan, akhirnya dia masuk. Mas mau ngapain, ditanya sama dosennya. Mas mau ngapain? Saya mau ketemu dengan bla 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 gitu namanya. Nah kebetulan dosen itu mohon maaf, dosen itu kebetulan rambutnya itu di sini nggak ada, dia kayak semacam profesor gitu, ya nggak ada rambutnya. Akhirnya biasanya si dosen ini orang kalau nyari dia itu ciri-cirinya itu gitu. Kebetulan teman saya nggak nyebutin itu, alhamdulillah kan, selamat juga dia. Saya mau cari dosen atas nama ini, dengan alamat ini, katanya di rumah ini. Saya mau bertemu dengan beliau. Ada urusan apa kamu? Ditanya sama dosennya. Saya mau pembinaan skripsi Pak. Boleh saya menemuinya? Skripsi apaan gitu kan? Akhirnya dikerjain sama dosennya. Lama bicara, akhirnya dosennya bilang, saya ini dosenmu yang kamu cari itu. Masa kamu nggak kenal saya? Ya belum pernah lihat Pak, mohon maaf. Kayaknya sepulang dari situ dia cerita, untung aja dia nggak nyebutin ciri-ciri itu gitu. Kalau enggak ya mungkin barangkali skripsinya nggak ditandatangan sama dosen. Jadi ada banyak tokoh-tokoh pahlawan kita, tokoh-tokoh nasional kita itu yang belum diketahui secara viral itu namanya. Nanti saya tayangkan di depan video ini ya, kayak contohnya kayak siapa-siapa aja yang hampir hari ini yang nggak banyak diketahui oleh orang banyak gitu. Termasuk tokoh-tokoh nasional yang ada di uang gitu. Coba kalian perhatikan uang ada uang 10.000, siapa itu? Uang 10.000 itu siapa? Orang Papua itu. Ada uang 20.000, 5.000, dulu kan monyet ya, sekarang ya, mungkin seni ya gitu. Ya, ada juga yang dulu kan foto-foto rumah adat segala macam. Enggak, sekarang itu tokoh-tokoh nasional yang dimasukkan di dalam uang. Nah, banyak kita menggunakan uang tapi kita nggak tahu siapa di dalamnya. Nah, dan kan sedangkan di dalam uang itu nggak dicantumkan dia alamat di mana, dan namanya siapa, kan? Ada sebagian nggak ditulis namanya. Ada juga yang ditulis namanya, cuman fotonya aja. Nah, artinya apa? Jadi dibedakan ada dua hal ya. Jadi diketahui ada yang cuma namanya saja, ada juga yang ya memang dari wajahnya, fotonya segala macam diketahui, tokoh-tokoh nasional. Dan bahkan di setiap daerah kita dulu itu sebelum kemerdekaan itu setiap daerah itu memiliki kerajaan. Dan kita ketahui setiap daerah itu punya bandara masing-masing. Dan bandaranya itu seringkali diberi nama tokoh-tokoh nasional gitu. Ada Bandara Sudirman ya, tokoh nasional Sudirman gitu. Bandara ya banyak lah gitu. Bandara Sultan apa gitu kan, ada semua. Jadi itu sebagai gambaran awal bahwasannya ya tokoh-tokoh pahlawan itu banyak yang kita tidak ketahui. Lalu bagaimana untuk mencapai sampai ke level mereka ya? Ya bahwasannya ada sebagian orang yang betul-betul mencari jati diri, tidak harus dengan uang yang banyak yang dihasilkan, tapi merupakan pengaruh yang banyak. Ada sebagian orang yang hampir mengeluarkan uang banyak hanya dikarenakan dia ingin memiliki pengaruh yang banyak. Jadi tahta, nama baik, nama yang berpengaruh itu sangat mahal. Bahkan orang harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk tahta dan nama besar. Contohnya siapa ya? Orang-orang yang hari ini hidupnya nggak bisa jauh dari jabatan gitu kan. Banyak orang yang sedih karena tidak ada jabatan dalam hidupnya. Banyak orang yang galau ketika dia tidak memiliki jabatan dalam hidupnya. Dan bahkan banyak orang yang frustasi hanya karena kehilangan jabatannya. Bahkan
banyak orang yang sampai ya melakukan hal yang luar biasa negatif hanya karena sebuah jabatan. Perlu kita pahami bersama bahwasanya banyak orang yang bahagia tanpa jabatan. Banyak orang yang hidupnya bahagia, bisa bersama keluarga, bisa interaksi sosial, bisa meraih apa yang mereka inginkan tanpa harus ada jabatan dalam hidup. Jadi tak perlu kita harus sedih karena hidup kita nggak ada jabatan dalam hidup kita. Oh, banyak orang yang sukses, mampu mensukseskan orang lain tanpa harus ada jabatan dalam hidupnya. Contohnya siapa? Ya ada sebagian orang tua, petani, segala macam, tapi mampu menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri. Nggak ada jabatan dalam hidupnya, nggak ada pengaruh besar dalam hidupnya, tetapi dia mampu menciptakan generasinya menjadi orang yang lebih besar. Ini poin penting yang kita harus ketahui. Ya, wajar-wajar saja, nggak jadi masalah ketika kalian memiliki cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang tinggi untuk memperoleh seperti yang hari ini kita sama-sama agungkan, yaitu pahlawan kita masing-masing. Ya boleh, kalau kita ingin menjadi tokoh nasional boleh, bahkan mungkin ya sebagian kalian ingin menjadi pramugari, boleh, orang-orang nasional semua. Ingin jadi apa lagi, putri Indonesia, banyak lah, jadi polisi, jadi menteri, banyak sekarang. Dan nggak hanya untuk laki-laki, perempuan pun bisa menjadi menteri. Bahkan hari ini Jokowi telah memecahkan rekor ya, sebagai orang yang berani menjadikan si inisial bla 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 untuk menjadi menteri, bahkan ijazahnya hanya SMP. Artinya apa? Kita semuanya punya peluang besar. Jadi tidak hanya kita harus punya ijazah yang banyak lalu kita memperoleh tahta, tidak. Terkadang itu Tuhan itu berkehendak lain. Bahkan orang yang dianggap belum pantas bagi orang banyak, tapi pantas bagi Tuhan, tidak? Siapapun bisa itu. Nah, maka dari itu kuatkan diri kita untuk meraih cita-cita, memperjuangkan, minimal kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita masing-masing, bagi orang tua, kakak, adik, keluarga sekitar. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain saja, itu merupakan bagian dari ciri-ciri pahlawan. Apalagi kita menjadi orang yang sukses, mampu kita menaungi beberapa kelompok, mampu kita menghidupkan beberapa orang, dengan kita membuka peluang kerja bagi orang lain, dengan kita membantu orang lain membuka lapangan kerja untuk orang lain. Itu termasuk bagian dari ciri-ciri tindakan-tindakan pahlawan. Baik ya, ini hanya ya bercanda, gurau aja ya istilahnya. Kalau bahasa orang Malaysia, gurau itu ya jenaka gitu, jenaka. Kita mesti pede, siswa-siswiku sekalian yang saya cintai karena Allah SWT. Kita memang mesti pede. Bahkan sebelum kemerdekaan, rasa pede itu memang harus diciptakan untuk generasi-generasi Indonesia pada umumnya. Apa yang diciptakan? Rasa percaya diri untuk mengatakan siap merdeka. Siap merdeka, siap membangun negara ini. Kata ini aja itu luar biasa. Luar biasanya gimana? Luar biasa memperjuangkan kalimat ini. Lalu apa yang luar biasa di sini? Ketika rakyat Indonesia pada saat itu sebelum kemerdekaan ingin mengatakan kata-kata siap merdeka, kita harus bangkit, kita harus melakukan perlawanan. Kata-kata ini itu sangat dibenci oleh orang-orang penjajah pada saat itu.
Kenapa mereka benci? Karena mereka ingin menghalangi Indonesia ini untuk merdeka. Jangankan hal itu, para guru, para kiai, santri, orang yang belajar layaknya kita, kayak ada guru di depan, murid di belakang, di depan guru, pun mereka kawal pada saat itu. Apa yang mereka kawal? Jangan sampai guru ini, kiai ini, orang-orang tokoh-tokoh pendidik pada saat itu mengajak siswa-siswinya untuk mau berjuang bersama. Nggak gampang kata merdeka pada saat itu. Kita lah sekarang mau nyebutin ribuan kali pun ya nggak ada masalah, nggak ada larangan, nggak ada tantangan, nggak ada ancaman buat kita ketika kita menyebutkan ini itu pada saat ini. No, it's not problem. Tapi pada saat itu untuk mengatakan ayo merdeka, itu luar biasa, zaman luar biasa. Dibunuh, dibantai, dihukum. Lalu ada banyak momen bersejarah yang mungkin kalian juga tahu. Banyak tempat-tempat sejarah di Indonesia ini yang dapat kita kunjungi, yang bisa kita kunjungi dimanapun, dimana tempat ini yang menjadikan momen tertentu bagi Indonesia dan rakyatnya, untuk bagaimana untuk bisa mengabadikan bagaimana momen-momen bersejarah pejuang-pejuang kita pada saat itu, dan bahkan orang-orang pejuang-pejuang kita yang telah meninggal sekalipun hari ini masih banyak yang diabadikan, baik di dalam buku pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila kewarganegaraan, maupun di gedung-gedung ASI, gedung-gedung pahlawan, di istana-istana kemerdekaan, banyak. Dan kita semua mesti tahu itu, karena apa? Itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar hari ini. Nah, siswa-siswi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa tokoh-tokoh yang akan saya tayangkan di video kali ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang mungkin pertama tokoh-tokoh yang kalian kenal, yang kalian pernah dengar, dan tokoh-tokoh yang mungkin sebagian kalian belum tahu. Nah, saya akan tayangkan di video ini, ya bukan berarti kalian akan hanya menontonnya saja, melainkan ya tolong setiap hasil PJJ yang kalian kirim jangan terlalu singkat banget. Jadi saya pun melihatnya, aduh, saya udah bikin video sampai sekian puluh menit, tapi kalian hanya hasil PJJ-nya cuma sebaris, dua baris, ada yang satu dua paragraf. Ya jangan begitulah. Kenapa demikian? Karena belajar itu dari hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita catat, itulah yang akan merangsang cepat bagaimana otak kita untuk menampung, bagaimana memori otak kita untuk menampung hal-hal yang kita pelajari. Nggak bisa cuman kita dengan melihat saja gitu. Jadi ada audio, ada visual, ada apa lagi? Ada 3 lupa saya. Nah, jadi ketika kita mendengar, melihat, lalu kita mencatat, nah ini adalah merupakan teknik, bagaimana teknik cepat kita untuk merangsang otak kita untuk menampung dalam memorinya. Jadi nggak gampang Pak Hujrin ngomong dari awal sampai akhir video, itu tidak harus belajar dulu, tidak harus baca dulu. Kalau asal ngomong nanti ya barangkali yang menyimak video saya tidak hanya siswa,
Ada barangkali orang tuanya, ada kakaknya yang mungkin ilmunya ya di atas dari saya gitu. Artinya meskipun saya bicara tanpa buku supaya pede aja gitu kan, seolah-olah saya ya siap untuk mengajar gitu. Seolah-olah saya siap untuk mengajar, ya saya harus gimana caranya untuk mengajar tanpa buku gitu kan. Artinya saya udah pelajari sebenarnya. Kalau saya masih baca buku kayak begini, baca, ya artinya saya juga nggak belajar gitu. Ya malu saya sama kalian. Oke. Nah, beberapa tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan, ya fotonya beserta namanya, mungkin ada penjelasan singkat dari saya. Nah, dengan akhirnya video tayangan nanti, maka mungkin saya akan menutup pembelajaran kita seperti biasa ya, mengirim gambar seperti biasa, dan jangan lupa untuk sebagai tanda kalian benar-benar belajar, catat dengan baik dan benar, kirim ya, upayakan menjelaskan yang ya panjang dikit lah. Masa iya, aduh, kayak belum makan pagi kalian. Oke, berikut nama-nama pahlawan nasional kita yang mungkin bisa saya tampilkan sini. Mulai dari provinsi Aceh ada 8. Nah, berikut nama-namanya, mulai dari Cuknya, Die, dan lain-lain sekali. Jadi kalau kalian mau baca silakan dipercepat sedikit ya. Ini dari provinsi Bali ada 5 pahlawan nasional. Nah, saya pun nggak terlalu hafal ya nama-namanya. Silakan kalian baca sendiri. Terus selanjutnya provinsi Banten ada 2 pahlawan nasional Indonesia. Dan selanjutnya adalah provinsi Bengkulu, 1 pahlawan, Fatmawati Tanduri Kusuma. Selanjutnya adalah provinsi DI Yogyakarta, ada 6 pahlawan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pahlawan. Banyak ya Yogyakarta ya. Nah, untuk DKI Jakarta ada 4 pahlawan, padahal di sini ibu kotanya ya hanya 4 pahlawan. Ternyata orang-orang daerah hebat. Provinsi Gorontalo ada 1 pahlawan, alhamdulillah. Gorontalo kelahiran 907. Provinsi Jambi ada 1 pahlawan, ada Sultan Tata Saifuddin, lahir 16. Provinsi Jawa Barat ada 12 pahlawan. Siapa yang Jawa Barat? Ada 12 pahlawan di provinsi Jawa Barat, alhamdulillah ya. Jawa Barat kan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah provinsi Jawa Tengah, maksudnya Jawa ya, bukan Jawa Barat doang. Pulau-pulau Jawa terbesar ya. Nah, ini orang-orangnya. Selanjutnya adalah dari mana nih? Oh, belum. Banyaknya. Provinsi Jawa Timur, masih Jawa ya. 22 pahlawan, banyak ya. Banyak juga ya Jawa Timur ya. Ini ada yang ganteng juga nih, Harun bin apa? Oh, dia Sutomo juga masuk ya di situ ya. Oh iya. Provinsi Kalimantan Barat hadir 1 orang. Kalimantan Selatan 3 pahlawan,
ada 3 orang di Kalimantan Selatan. Lalu di Kalimantan Tengah ada 1 pahlawan, Cilik Riwut namanya, lahir 18. Provinsi Kepulauan Riau ada 12 pahlawan maksudnya. Provinsi Lampung ada 1 pahlawan. Provinsi Maluku ada 4 pahlawan. Provinsi Maluku Utara 1 pahlawan. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nah saya nih 1 pahlawan. Syekh Muhammad Jainuddin Abdul. Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 pahlawan. Provinsi Papua 4 pahlawan. Nah ini yang pertama, ini yang masuk di uang nih, Frans Kaisiepo. Provinsi Riau 3 pahlawan. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan 2 pahlawan. Ada 12 pahlawan ya, maksudnya bukan 2 pahlawan. Provinsi Sulawesi Tenggara ada 1 pahlawan, Muhammad Yasin. Provinsi Sulawesi Utara 6 pahlawan. Lalu Provinsi Sumatera Barat, ya Sumatera Barat 15 pahlawan. Lalu dari mana? Provinsi Sumatera Selatan ada 1 pahlawan. Ada di uang nih. Provinsi Sumatera Utara 10 pahlawan. Ringkasnya adalah sekian. Jadi rekan sekalian, jumlah keseluruhannya adalah 173 pahlawan di Indonesia yang berjuang mati-matian demi memperjuangkan kemerdekaan. Demikian dari Pak Ujrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.